Dari mana, Mbak? Dari rumah. Wah, kita sudah Kesini. seminggu ya, Mbak, nggak ketemu sama Mbak Nanda. Iya. Akhirnya Mbak Nanda kesini lagi. Oh iya, silahkan diminum dulu, Mbak. Iya. Panas banget soalnya di luar. Oh iya, Mbak Nanda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oh iya, kali ini kita bertemu lagi di tempat yang sama ya, Mbak Nanda. Kita hari ini mau meneruskan proses konseling yang sudah kita laksanakan di minggu lalu, yang sudah Mbak Nanda ceritakan masalahnya kemarin. Gimana, Mbak Nanda, siap? Siap, Bu. Oh iya, Mbak Nanda nggak sekolah tadi kok dari rumah? Kan ini masih jam pulang sekolah. Saya tadi sudah pulang sekolah, Bu. Terus ganti di rumah langsung ke sini. Oh, mampir di rumah dulu. Iya. Pamit ya, Mbak. Iya. Gimana di kelas hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Mbak Nanda, kalau boleh tahu Mbak Nanda ini di kelas anak yang aktif, biasa-biasa aja, apa yang pendiam gitu mungkin? Biasa-biasa aja, Bu. Oh, biasa-biasa aja. Iya. Oke. Oh ya, kemarin Ibu belum sempat tanya ya, Mbak. Mbak Nanda ini mengikuti konseling sama Ibu, itu motivasinya apa ya? Kalau Ibu boleh tahu. Saya mengikuti konseling sama Ibu ini, saya ingin memecahkan masalah yang saya hadapi. Masalah yang kemarin ya, Mbak, yang saat ini sedang Mbak Nanda ya yang paling utama kayak gitu. Iya, Bu. Nanti kalau ada masalah lagi Mbak Nanda bisa kok WA saya ya. Iya. Apa sekarang Mbak Nanda ada masalah lagi? Yang lain mungkin di sekolah, atau mungkin Mbak Nanda sudah punya pacar mungkin, atau sama temannya Mbak Nanda, atau belajarnya Mbak Nanda gitu. Nggak ada, Bu. Iya. Ya udah, kalau gitu kita mulai saja ya, Mbak Nanda. Jadi pertemuan kali ini saya akan menggunakan teknik yang sama seperti minggu lalu, yaitu disertasi sistematik atau refleksi ya, Mbak Nanda. Oke. Jadi kemarin Mbak Nanda itu dari hasil yang sudah kita lakukan minggu lalu, Mbak Nanda masih sangat takut ya membayangkan budenya Mbak Nanda yang menjadi masalahnya Mbak Nanda saat ini. Kali ini coba Mbak Nanda ceritakan kejadian-kejadian mungkin yang menurut Mbak Nanda yang mengganggu Mbak Nanda lagi selama setelah kita melakukan proses konseling minggu lalu sampai sekarang. Ada Mbak Nanda? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tidak. Jadi selama seminggu ini Mbak Nanda baik-baik saja ya, tidak pernah ada rasa takut karena orang marah-marah ya, Mbak Nanda? Iya, Bu. Oh iya, selama seminggu ini Mbak Nanda dimarahi budenya lagi apa enggak mungkin? Atau ada orang yang memarahi Mbak Nanda dan mengganggu Mbak Nanda mungkin? Sempat tadi di sekolah, Bu, teman saya pensiunnya. Gimana Mbak Nanda? Saya Gimana, kurang keras, maaf. pensiunnya bilang, terus marahin saya padahal saya nggak tahu. Oh, temannya Mbak Nanda. Cewek apa cowok? Cowok. Tiba-tiba marah-marah kayak gitu. Tapi Iya. perasaannya Mbak Nanda gimana? Ya, biasa-biasa saja, kan saya tidak bisa. Sekarang biasa-biasa saja ya. Iya. Kalau gitu Mbak Nanda bisa nggak ceritakan gimana rasanya kondisinya Mbak Nanda sekarang? Apa yang Mbak Nanda rasakan pada situasi Mbak Nanda saat ini? Biasa-biasa aja mungkin, atau masih sedikit teringat orang yang marah-marah? Kalau ada orang yang marah-marah masih teringat mungkin, atau sudah
lupa mungkin? Alhamdulillah sudah tidak biasa-biasa saja, sudah tidak terlalu takut. Alhamdulillah. Iya. Mungkin ada contohnya Mbak Nanda yang memarahi Mbak Nanda pas Mbak Nanda biasa-biasa aja. Ibu saya. Ibunya Mbak Nanda memarahi Mbak Nanda. Iya. Wajar ya Mbak Nanda kalau ibu itu pasti sukanya marah-marah. Tapi kan biasanya seorang ibu itu memarahi anaknya ya supaya untuk anaknya yang lebih baik lagi. Kalau boleh tahu ibunya Mbak Nanda memarahi Mbak Nanda karena apa? Karena saya belum mencuci baju, Bu. Oh, ya. Kalau gitu Mbak Nanda mulai sekarang kalau nggak mau dimarahin ibunya, rajin cuci baju ya Mbak Nanda. Iya, Bu. Kan sudah besar, sudah kelas 8 SMP. Oke, jadi sekarang gimana kalau kita mulai konseling kita? Bisa, Siap Bu? Mbak Nanda? Siap. Oke, pertama-tama Mbak Nanda boleh duduk dengan nyaman Mbak Nanda. Silahkan cari tempat duduk yang nyaman, yang santai, rileks. Anggap saja ini ruangannya ya alhamdulillah dingin ya kan Mbak Nanda. Iya. Walaupun di luar panas, coba Mbak Nanda nyamankan posisi duduknya Mbak Nanda. Sudah nyaman Mbak Nanda? Sudah, Bu. Kalau sudah nyaman, Ibu boleh tahu nggak tempat yang paling disukai Mbak Nanda? Misalnya Mbak Nanda itu suka sama tempat tersebut dan dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Ada Mbak Nanda? Saya suka sekarang itu di pantai, Bu. Iya, baik di pantai. Jadi, kalau boleh tahu Mbak Nanda kenapa kok suka di pantai? Walaupun mataharinya terik itu ada kayak suara ombak dan angin-angin gitu, Bu. Oh iya Mbak Nanda, sepoi-sepoi kayak gitu ya? Iya. Suara ombak, burung-burung kayak gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang coba Mbak Nanda pejamkan matanya ya. Kalau sudah, coba Mbak Nanda bayangkan Mbak Nanda ini sekarang berada di sebuah pantai kesukaannya Mbak Nanda. Suasananya tenang, kemudian ombak-ombak suaranya merdu, semilir angin, ada anak bermain. Mbak Nanda pokoknya nyaman sekali, sejuk sekali. Kalau sudah dibayangkan, sekarang ganti pemandangan Mbak Nanda. Ini yang sedang dulu. Coba Mbak Nanda bayangkan sekarang Mbak Nanda ini sedang liburan bersama keluarganya Mbak Nanda. Oke, kalau sudah, coba lagi Mbak Nanda membayangkan di keluarganya Mbak Nanda tersebut, ayah sama ibunya Mbak Nanda itu lagi pisah tempat, lagi asik bermain di wahana yang lain yang berbeda sama Mbak Nanda. Dan Mbak Nanda itu sedang bersama Bude dan Pak D-nya Mbak Nanda serta sepupunya Mbak Nanda. Kalian sedang berfoto-foto, kemudian sepupunya Mbak Nanda lari dan terjatuh karena menabrak batu kecil dan dia menangis dengan kencang. Kemudian Budenya Mbak Nanda menghampiri, dan karena sepupunya Mbak Nanda jatuh berada di sampingnya Mbak Nanda, maka budenya Mbak Nanda ini memarahi Mbak Nanda karena anaknya menangis dan terjatuh dan yang disalahkan Mbak Nanda. Sudah ya Mbak Nanda. Kalau gitu sekarang budenya Mbak Nanda dengan muka yang merah dan suara yang keras seperti ingin memaki-maki Mbak Nanda dan ingin memukul Mbak Nanda.
Kemudian Mbak Nanda diam saja karena Mbak Nanda tidak tahu apa-apa. Apabila nanti Mbak Nanda merasa takut lagi atau tidak kuat, bisa membuka mata ya Mbak Nanda, atau bisa mengangkat tangannya, atau bisa berbicara kepada saya, Bu, saya tidak kuat. Seperti itu ya Mbak Nanda, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Sekarang budenya Mbak Nanda sedang memarah-marahi Mbak Nanda dengan sangat keras sekali. Kemudian karena Mbak Nanda merasa tidak bersalah, kan Mbak Nanda diam saja. Terus budenya Mbak Nanda semakin memaki-maki Mbak Nanda dan seperti ingin memukul Mbak Nanda lagi. Sudah Mbak Nanda? Sudah, Bu. Sekarang Mbak Nanda bisa membuka matanya ya. Ya. Nah, kali ini Mbak Nanda tidak mengangkat tangan dan tidak berkomen apa-apa ya, dan tidak berkata ngeri kayak kemarin, terus tidak merasa takut mungkin. Benar Mbak Nanda? Benar, Bu. Sepertinya saya sekarang sudah biasa-biasa saja karena dalam seminggu ini saya tidak ada orang marah-marah. Oh gitu. Mbak Nanda, nanti kalau ada orang yang atau mungkin Mbak Nanda menemui orang yang marah-marah, mungkin ada yang marah-marah kepada orang lain ataupun kepada Mbak Nanda, dan Mbak Nanda merasa takut, Mbak Nanda boleh menghubungi saya kembali. Bisa ya Mbak Nanda? Iya, Bu. Oh iya. Saya sambil minum dulu ya Mbak Nanda. Iya. Oh iya, Mbak Nanda boleh kalau mau minum lagi silakan. Oh iya Mbak Nanda, jadi gimana rasanya sekarang Mbak Nanda? Alhamdulillah sudah baik-baik saja, Bu. Sudah mendingan. Ya, mungkin karena seminggu ini Mbak Nanda tidak menjumpai orang yang marah-marah ya, mungkin. Sekarang coba Mbak Nanda ceritakan gimana rasanya waktu Mbak Nanda melakukan refleksi tadi. Rasanya itu saya seperti sudah biasa-biasa saja. Biasa saja Mbak Nanda? Iya. Sudah tidak terlalu takut seperti dulu. Mbak Nanda merasa nyaman apa enggak? Sudah nyaman. Sudah nyaman? Iya. Kalau begitu, oh iya, saya lupa memberitahu bahwa seperti biasa ya Mbak Nanda, kalau proses konseling itu memiliki kode etik ya Mbak Nanda. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, kode etiknya. Sebenarnya masih ada banyak asas-asas lagi, namun saya menyebutkan asas kerahasiaan ini karena ini yang paling penting. Ada satu lagi Mbak yang paling penting, yaitu asas keterbukaan. Jadi Mbak Nanda selama proses konseling bisa menceritakan semuanya, bisa terbuka. Saya harap Mbak Nanda dengan senang hati terbuka kepada saya, dan yang pasti kerahasiaannya Mbak Nanda ini akan terjaga sama saya. Mbak Nanda paham? Paham, Bu. Mbak Nanda percaya nggak sama Ibu? Ya percaya, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya juga mau memberitahukan tujuan konseling kali ini ialah untuk memecahkan masalah Mbak Nanda yang sebelumnya sempat kita lakukan kemarin. Dan kali ini kelihatannya Mbak Nanda sudah merasa biasa-biasa saja ya. Oh iya, sebelumnya saya juga mau memberitahukan kalau proses konseling ini merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan masalah yang terjadi kepada konseli Mbak Nanda. Gimana? Iya, Bu, saya paham. Kelihatannya Mbak Nanda ada yang sedang mau ditanyakan.
Benar sekali, Bu. Silakan tanyakan aja Mbak Nanda. Sebenarnya saya itu takutnya nggak cuma sama Pak D saya, Bu. Saya juga takut sama ibu saya ketika marah, terus guru saya ketika marah, terus teman-teman saya. Padahal saya itu nggak salah, Bu. Mbak Nanda nggak perlu khawatir yang berlebihan ya Mbak Nanda, apalagi sampai trauma seperti minggu lalu ya, seperti kejadian sebelumnya. Karena seperti yang dibilang Mbak Nanda tadi kan tidak salah, kan tidak salah. Jadi Mbak Nanda nggak perlu takut yang berlebihan. Apakah marah itu boleh ditakuti? Sebenarnya ya seperti yang saya katakan tadi, nggak perlu ditakuti yang berlebihan ya Mbak Nanda. Oh gitu ya, Bu. Iya Mbak Nanda. Ada yang mau Mbak Nanda sampaikan lagi? Saya bisa menjadi pendengar yang baik loh buat Mbak Nanda. Mbak Nanda bisa menganggap saya ini sahabat Mbak Nanda mungkin. Boleh Pak? Sebenarnya saya tuh dulu takut kalau ada orang marah dulu, terus trauma itu. Sebelum melakukan sesi konseling ya? Iya. Tapi sekarang Alhamdulillah saya sudah biasa-biasa saja. sejak kapan Mbak Nanda merasakan ketakutan yang berlebihan itu? Sebelum saya konseling sama ibu. Ada kejadian-kejadian tertentu mungkin yang membuat Mbak Nanda pertama kali merasakan hal ini? Pertama kali itu ya kejadian dimarahin sama Pak D itu, Bu. Waktu di rumah? Iya. Setelah itu Mbak Nanda takut sama semua orang yang marah-marah seperti itu? Iya. Kalau Ibu boleh tahu, kalau di kelas atau di rumah Mbak Nanda punya sahabat nggak? Punya, Bu. Tahu sama masalahnya Mbak Nanda ini? Nggak tahu, saya belum berani cerita. Saya takut nanti ditertawakan oleh sahabat saya, diledek gitu. Jadi makanya Mbak Nanda mengikuti konseling ini ya? Iya, benar sekali. Mbak Nanda kok bisa termotivasi mengikuti konseling sama saya, itu tahu dari mana ya Mbak? Dari teman saya, kakak tingkat. Oh, tetangganya Mbak Nanda ya? Iya. Oh iya, kemarin sempat sih ada beberapa siswa di daerah tempat tinggalnya Mbak Nanda yang mengikuti konseling. Oh iya, Bu, kata teman saya itu kalau konsul sama ibu itu rasanya lebih lega, terus lebih nyaman, percaya gitu untuk menjaga kerahasiaan. Alhamdulillah kalau Mbak Nanda merasa lega setelah bercerita kepada ibu, seperti yang saya bicarakan berulang-ulang ya Mbak Nanda boleh kapan saja kalau tidak ada kesibukan bisa menemui saya, atau sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar mungkin di kelas, seperti itu Mbak Nanda. Iya, baiklah, Bu. Baik, sekarang kan kita nampaknya sudah mengetahui bahwa dalam saat waktu ini Mbak Nanda merasa biasa-biasa saja ketika menjumpai orang yang marah-marah. Bahkan ketika membayangkan Bude dan Pak D-nya Mbak Nanda juga merasa biasa ya Mbak? Tentu, Bu. Oke, untuk sampai waktu ini saya bisa menyimpulkan bahwa Mbak Nanda ini sedikit ada kemajuan ya Mbak Nanda, karena Mbak Nanda sudah tidak takut lagi sama orang yang marah-marah. Gimana Mbak Nanda? Iya, benar sekali, Bu. Sekarang saya sudah merasa berbeda. Nanti Mbak Nanda bisa langsung ke ruang BK ya Mbak Nanda kalau mau, atau bisa langsung ke rumah ya? Tentu saja, Bu. Oh iya, Mbak Nanda terus semangat ya kalau begitu, jangan pantang menyerah, kemudian jadi anak yang rajin, membanggakan orang tua, kemudian
nanti tidak takut lagi sama orang yang marah-marah dan rukun dengan keluarga anggota dan dengan semua anggota keluarganya Mbak Nanda. Iya, baiklah Bu. Amin. Ya, amin. Kalau gitu bisa kita akhiri ya Mbak dengan proses konseling kita pada pertemuan kali ini. Iya Bu. Atau masih ada yang mau disampaikan? Tentunya untuk saat ini tidak ada Bu. Tapi kalau lain waktu, kalau saat yang misalnya saya akan konsultasi lagi. Siap Mbak Nanda. Baik, kalau begitu kita akhiri ya Mbak Nanda. Iya. Nah, sebelumnya saya terima kasih Mbak Nanda sudah mau meluangkan waktunya ke sini dan mempercayai saya sebagai konselor. Kemudian harapan saya Mbak Nanda bisa mencapai tujuannya Mbak Nanda untuk kedepannya. Amin Bu. Terima kasih dukungannya. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak Nanda pulangnya. Iya Bu. Silahkan diminum lagi. Iya.